Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kelas aljabar linier. Pertemuan hari ini kita melanjutkan materi mengenai vektor di bidang dan di ruang. Masih diingat bahwa kemarin kita sudah mempelajari operasi vektor, yaitu ada penjumlahan vektor dan perkalian vektor. Di mana perkalian vektor itu ada perkalian dengan skalar dan perkalian dengan vektor yang lain. Kita masuk ke materi selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang proyeksi ortogonal. Sebelumnya kita akan lihat dulu apakah itu vektor-vektor ortogonal. Jadi vektor-vektor ortogonal itu adalah vektor-vektor yang saling tegak lurus. Jadi dikatakan ortogonal karena dia vektornya saling tegak lurus. Kemudian dua buah vektor tak nol disebut ortogonal jika dan hanya jika hasil kali titiknya adalah nol. Jadi kalau misalnya ada dua buah vektor yang tak nol, dia bisa dikatakan ortogonal apabila hasil kali titiknya atau hasil dari dot produknya adalah nol. Kita lihat ada beberapa catatan di sini. Apabila ada vektor-vektor U dan V yang tak nol dan ada alfa di mana dia adalah sudut di antara vektor U dan V, maka yang pertama, sudut alfa lancip jika dan hanya jika dot produk dari vektor U dan vektor V itu hasilnya adalah lebih besar dari 0. Sudut alfa tumpul jika dan hanya jika dot produk dari vektor U dan vektor V itu adalah lebih kecil dari 0. Dan sudut alfa sama dengan pi per 2 jika dan hanya jika vektor U di dot produk dengan vektor V sama dengan 0. Ini bisa dikatakan bahwa sudutnya adalah 90 derajat. Maka dikatakan dia adalah vektor ortogonal karena hasil kali titiknya adalah 0. Contoh, misalnya di sini ada vektor U yaitu 1, min 2, 3. Kemudian ada vektor V 3, 4, dan 2. Dan ada juga vektor W 3, 6, 3. Tentukan jenis sudut. Ini menggunakan menggunakan dot produk. Vektor U di hasil kali titik vektor V sama dengan min 5. Kita coba hitung. Berarti 1 kali min 3 min 2 kali 4 3 kali 2 sama dengan ini min 3 kemudian min 8 plus 6. Berapa ini hasilnya? Sama dengan min 5 kan? Min 3, min 8, min 11, min 11 tambah 6 sama dengan min 5. Maka berdasarkan catatan vektor ortogonal tadi, kalau misalnya dia kurang dari 0, maka bentuk jenis sudut yang ditentukan pada vektor U dan V itu adalah sudut tumpul. Kemudian untuk yang vektor V kali dengan vektor W itu sama dengan min 3 dikali 3 4 dikali 6 kemudian 2 dikali 3. Berarti berapa? Min 9 tambah 2, 4 tambah 6. Ini 24, 9, 15 ya. 15 tambah 6 21. Karena dia hasil kali titiknya adalah lebih besar dari 0, maka bentuk sudutnya lancip. Nah, yang terakhir U dan W berarti min 1 kali 3 kemudian min 2 dikali 6 kemudian 3 dikali 3 min 3 min 12
9. Min 3 min 2 dikali 6, 3 kali 3. Oh sorry, ini 1 kali 3 nih, ini positif ya, salah. 1 kali 3, kemudian min 2 kali 6, kemudian 3 dikali 3, maka hasilnya adalah 12 kurang 12 sama dengan 0, maka dia adalah tegak lurus. Berarti yang tegak lurus ini bisa dikatakan dengan vektor ortogonal. Bisa dipahami ya, untuk perkalian dot product itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang mari kita lihat apa itu proyeksi ortogonal. Jadi proyeksi ortogonal itu misalnya ada sebuah vektor B, kemudian ada vektor A yang berhimpitan dengan vektor B. Nah, untuk mempermudah perhitungannya, jadi kita bikin garis lurus dari vektor A ke vektor B. Nah, di sini kan dia tegak lurus. Nah, maka yang tegak lurus ini bisa dikatakan bahwa dia itu adalah proyeksi ortogonal. Di sini kita bisa lihat, kita ambil garis ya dari ujung sini ke batas si yang vektor A tadi, yang kita ambil tegak lurus dari vektor A. Maka di sini kita simpan namanya vektor C. Maka si C ini tuh adalah proyeksi dari vektor A terhadap vektor B. Terlihat bahwa vektor C itu adalah berapa kalinya si vektor B, karena di sini itu kan di sini itu si garis lurusnya itu berapa kalinya vektor B. Bisa aja mungkin lebih di sini. Misalnya si A-nya sampai ke sana, sampai ke mana sih, ke sana. Maka kan titik lurusnya di sini. Ya kan? Nah, ini kan berarti si C ini adalah berapa kalinya si panjang vektor B ini. Makanya dia bentuknya adalah skalar K. Nah, kemudian bisa kita proyeksikan lagi untuk kita ambil vektor di sini adalah vektor W. Vektor W. Nah, vektor W ini kalau misalnya kita bisa lihat seperti ini ya. Ini saya hapus. Kita lihat ini ya. Vektor A itu adalah vektor W ditambah vektor B, benar nggak? Ini penjumlahan teori awal tentang penjumlahan vektor secara ilustrasi. Nah, vektor A ini adalah vektor W tambah vektor C. Karena vektor A sama dengan vektor W tambah vektor C, maka menggunakan kita kalikan dengan B ini, kita dot produkkan. Apabila yang sebelah kirinya di dot produk dengan B, kemudian yang sebelah kanan kita dot produk dengan B. Kemudian menggunakan sifat dari dot produk, hasil kali dot produk seperti ini ya. Vektor W dot produk vektor B ditambah vektor C ditambah vektor B. Nah, vektor W dot B ini kan WB ini dia itu bentuknya tegak lurus. Karena dia bentuknya tegak lurus, berarti dia hasil titiknya adalah 0. Berarti dia hasil titiknya adalah 0. Nah, berarti kita tinggal hitung yang C dot B, vektor C dot vektor B. Nah, si vektor C dot vektor B ini, nah dia tuh vektor C-nya ini kan K dikali vektor B dikalikan lagi dengan B. Jadi si C ini ngambilnya dari sini, nah yang B ini dari sini. Maka hasilnya adalah dia adalah K dari kedua panjang dari vektor B, atau sama dengan K panjang vektor B dikuadratkan gitu. Nah, si K-nya ini kalau misalnya kita lihat diputar ya,
ini bisa jadi bentuknya seperti ini kan, tadi A dot B itu kan sama dengan ini ya, sama dengan K dikalikan gitu ya kan. Maka kalau kita pindahkan berarti si K nya adalah A dot B dibagi ini, makanya hasilnya jadinya ini si K nya. Jadi rumus proyeksi yang diperoleh adalah proyeksi vektor A terhadap vektor B itu adalah vektor A dot vektor B dibagi vektor B dikalikan B, kan ini nih kan C dari sini ya, C kita lihat ke sini, C sama dengan skalar tadi dikali dengan vektor B. Nah, C ini kan dia adalah proyeksinya kan, berarti proyeksi dari vektor A ke vektor B sama dengan K nya apa, K nya ini A bagi panjang vektor B dikalikan B, gitu ya, ngerti? Berarti kita bisa dapat si perhitungan proyeksinya dari rumus ini. Makanya rumus proyeksinya adalah vektor A dot produk vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan dikali vektor B. Contoh, tentukan proyeksi ortogonal vektor U dimana U nya adalah min 2, min 4, 3 terhadap vektor V. Vektor V nya 1, 3, min 4. Hasilnya, nah seperti ini rumusnya. Tadi kan proyeksi, tadi dimintanya proyeksi ortogonal vektor U terhadap vektor V. Maka rumusnya vektor U dikali vektor V dibagi vektor V kuadrat panjang vektor V kuadrat dikali dengan vektor V. Jadi U nya min 2, min 4, 3, kemudian 1, 3, min 4 dibagi vektor V nya 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Nah, ini perkalian dot produk min 2 kali 1 maka 2, kemudian min 4 kali 3 sama dengan min 12, 3 dikali 4 min 12. Hasilnya adalah min 26 per 26 dikalikan dengan si vektor V tadi, maka hasilnya min 1, min 3, min 4. Nah, ini untuk proyeksi ortogonal. Selanjutnya adalah untuk cross product atau hasil kali silang. Hasil kali silang ini merupakan hasil kali antara dua buah vektor di ruang dimensi 3 yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikannya. Kita lihat di sini untuk notasinya, cross product itu seperti ini, vektor C sama dengan vektor A cross product vektor B. Ini menggunakan X gitu atau kali. Nah, untuk perhitungan cross product ini kita menggunakan determinan matriks, di mana di baris pertama kita notasikan sebagai vektornya, vektor arah vektor I, vektor J, dan K. Untuk baris kedua kita isi dengan komponen yang ada di dalam vektor A, sedangkan di baris ketiga kita isi dengan komponen yang ada di vektor B, B1, B2, dan B3. Misalnya di sini A-nya itu adalah kan isinya ada A1 gitu ya, A1, A2, A3, kemudian yang B, B1, B2, B3. Nah, ini selalu seperti ini. Jadi kalau misalnya mau menghitung cross product, si baris pertamanya diisi dengan arah vektornya yaitu I, J, dan K. Kemudian untuk vektor A diisi di sini di baris kedua, A1, A2, A3. Untuk vektor B, komponennya di baris ketiga, B1, B2, dan B3. Nah, perhitungan cross product ini menggunakan
ekspansi kofaktor. Kemarin masih ingat untuk rumus ekspansi kofaktor itu adalah min 1 gitu ya, IJ kolom baris, kemudian minornya, minor dari MIJ kan, minor MIJ ini adalah determinan dari yang dihilangkan si baris kolomnya. Jadi tapi di sini untuk di cross product ini kita ekspansi kofaktornya hanya terhadap baris pertama saja. Jadi hanya terhadap baris I, Y, dan K aja. Yang pertama misalnya di sini untuk satu ke satu ya. Ini kofaktor 1 ke 1. Ini kan sama dengan apa? Min 1. Kemudian ini 1 gitu ya. 1 tambah 1. Kemudian determinannya yang dihilangkan yang ini kan, yang ini sama yang ini. Maka determinan dari A2 A3 terus B2 B3 X B2 B3. Nah, terus untuk yang C12 berarti dia min 1 tambah 2. Yang dihilangkan adalah yang baris pertama dengan kolom kedua. Dan kolom kedua kan berarti A1 A3 B1 dan B3. Kemudian untuk yang terakhir C13 dia min 1 ditambah 3. Sama ya. Berarti yang dihilangkan adalah baris ke-1 dan kolom ketiga. Berarti di sini A1, A2, B1 dan B2. Kemudian di sini ada diberikan si arahnya, arah I untuk 11J, untuk yang 12 dan K untuk yang 13. Maka hasilnya adalah ini kan min 1 ini positif ya. A2 A3 B2 B3. Kemudian kalau yang C12 ini negatif karena min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 kan hasilnya negatif, maka negatif A1 A3 B1 B3. Dan yang ketiga yang C13 A1 A2 B1 B2 dikalikan dengan arah K. Ini perhitungannya menggunakan ekspansi kofaktor ya. Dengan tadi baris pertama adalah arah, baris kedua adalah vektor A-nya, baris ketiga adalah komponen vektor B. Contoh, tentukan vektor W sama dengan vektor U cross vektor V, di mana U-nya adalah 1, 2, min 2 dan V-nya adalah 3, 0, min 1. Maka pakai rumus yang tadi, Y-nya sama dengan ini yang baris pertama diisi dengan arahnya I, J, K, kemudian baris kedua U1, U2, U3, baris ketiga V1, V2, V3. Kita isi untuk baris keduanya untuk vektor U 1, 2, min 2, untuk V 3, 0, 1. Hasilnya ini ya, hasilnya adalah berarti untuk yang baris pertama itu kan yang dicoret yang ini ya, maka dia berarti yang I nya itu adalah 2, min 2, 0, 1. Maka determinannya 2 dikali 1 dikurangin min 2 kali 0. Kan determinannya ini kan A, D, min, B, C. Kemudian untuk yang baris kedua yang dicoret yang ini, maka untuk yang J berarti 1, min 2, 3, 1. Determinan ya, sama dengan
1 dikali 1 kurangi 3 kali min 2. Kemudian yang K berarti yang dicoret adalah kolom ketiga 1, 2, 3, 0. Determinannya adalah 1 kali 0 dikurangi 3 kali 2. Ini ya, 2 kali 1 2 kali 0. Maka hasilnya adalah 2 min 7 min 6. Atau kalau misalnya ditulis secara vektor, maka ini vektor W itu adalah hasilnya 2 min 7 min 6. Gini. Kemudian ada 3 sifat cross product. Cross product itu yang pertama, apabila vektor U dot product dengan vektor U di cross product dengan vektor V, maka hasilnya 0. Terus yang kedua juga vektor V dot product dengan U vektor cross product vektor V, hasilnya 0. Dan yang terakhir, vektor U kali vektor V untuk panjangnya dikuadratkan itu sama dengan U kuadrat norma vektor U kuadrat kalikan dengan norma vektor V kuadrat dikurangi dot product dari vektor U dan vektor V dikuadratkan. Nah, ini bisa kalian coba. Jadi kalau tadi U-nya adalah U-nya 1, 2, min 2 dan hasilnya adalah 2, 7, 6, 2 min 7 min 6. Ini kalau kalau dihitung hasilnya sama dengan 0. Begitu juga dengan V, dengan yang sifat kedua, 3, 0, 1 di dot produk dengan hasil ini cross produknya, maka hasilnya akan 0. Nah, untuk yang baris sifat ketiga ini hubungannya dengan geometri. Nah, kita bisa lihat dari sifat ketiga ini. Nah, ini tuh dari sini itu dia itu adalah sifat rumus dari vektor U dot vektor V kan, yang di awal untuk dot product hasilnya adalah panjang vektor U dikalikan panjang vektor V dikalikan cos alpha. Ini rumus yang awal ya, dikuadratkan. Kemudian dikuadratkan hasilnya, maka ini kan vektor U vektor V, nah dikuadratkan berarti jadi U kuadrat dikali V kuadrat dikali cos kuadrat alpha. Nah, karena ini punya sama U dot product, berarti si U panjang vektor U kuadrat sama panjang vektor V kuadrat ini bisa dikeluarkan. Maka hasilnya jadi U kuadrat kali V kuadrat kalikan 1 min cos kuadrat alpha. 1 min cos kuadrat alpha ini sama dengan sin kuadrat alpha, maka hasilnya ini U salah enak. Maka dari U hasil kali silang V kuadrat itu adalah ini norma vektor U dikuadratkan dikali norma yang V kuadrat dikali sin kuadrat alpha. Nah, ini ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya ada suatu vektor U dengan panjang vektor U ya. Kemudian di sini ada vektor V. Dan ada sudut yang membentuk antara vektor U dan vektor V. Nah, di sini kita bisa tarik garis lurus di mana si ini itu adalah V dikali sin alpha. Karena kalau misalnya ini dapat rumusnya dari sini. Ini kan ada sudut ya, di sini tadi ada segitiga, maka rumus sin alpha itu rumusnya adalah
depan dibagi miring. Miringnya adalah panjangnya V ya. Maka si X ini kan X kan, tadi ceritanya belum diketahui, maka X ini adalah V dikali sin alfa. Makanya di sini jadi dapat panjang V kali sin alfa. Nah, kemudian kita bisa membentuk ini menjadi sebuah jajar genjang. Untuk jajar genjangnya rumusnya adalah alas kali tinggi. Alas kali tingginya itu berarti U dikali V dikali sin alfa ya. Di sini alas kali tingginya adalah U dikali V kali sin alfa. Sedangkan untuk luas segitiga yang dibentuk oleh kedua vektor ini, luas segitiga dari jajar genjang adalah setengahnya, berarti setengah U V sin alfa. Nah, U V sin alfa ini adalah cross product antara U kali V. Dilihat di slide sebelumnya. Aduh, jauhan ternyata. Nah, ini kan. Nah, ini. Ya kan rumusnya. Nah, si U kali V kali sin alfa ini sama dengan U cross product dengan V. Makanya tadi rumusnya yang tadi kan si alas kali tinggi jajar genjang itu rumusnya adalah ini. Luas jajar genjang itu yang ini kan. Alas kali tinggi panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali sin alfa. Nah, rumus yang ini tuh sama aja dengan cross product, makanya di sini ditulis sama dengan cross product. Nah, untuk luas segitiga dia adalah setengahnya dari jajar genjang atau setengah alas kali tinggi, makanya dia sama aja dengan setengah U hasil kali dengan vektor V, begitu. Kita lihat contoh. Diketahui titik di ruang dimensi 3 dimana A nya adalah 1, min 1, min 2, B nya 4, 1, 0, C nya 2, 3, 3. Dengan menggunakan hasil kali silang, menggunakan cross product, tentukan luas segitiga ABC. Nah, untuk menentukan luas segitiga ABC ini kita tentukan dulu orientasi titiknya. Misalnya ada sebuah segitiga ini ya, tadi di sini A, B, di sini C. Nah, kita tentukan orientasinya. Orientasinya misalnya kita mau hitung di orientasi di titik A. Maka nah sepanjang ini tuh kan ada vektor A, B. Nah, dan kita menghitungnya karena di orientasi A jadi AC. Perhitungannya adalah seperti ini. Yang pertama dilihat AB-nya dulu. Untuk vektor AB sama dengan B min A. B min A. B-nya adalah 4, 1, 0 dikurangin 1 min 1 min 2, maka hasilnya 4 kurang 1 3, 1 min 1 2, kemudian 0 dikurangi min 2 sama dengan 2. Kemudian berikutnya adalah AC. AC itu sama dengan C min A, itu sama dengan 2, C nya adalah 2, 3, 3 min, untuk A nya adalah 1 min 1 min 2, maka hasilnya adalah 2 min 1 sama dengan 1, 3 min 1 sama dengan 4, 3 min 2 sama dengan 5. Udah dapat untuk si orientasi yang dari A tadi untuk panjang vektor AB dan untuk vektor AC. Maka tinggal dihitung deh. Nah, ini untuk luasnya menggunakan perhitungan ekspansi kofaktor tadi. Maka hasilnya seperti ini. Ini jadi saya tadi tuh berapa ini kan A nya di sini ya, A nya 322, ini AB AB 322, AC 145. Berarti kalau pakai ekspansi kofaktor yang tadi yang pertama ini berarti 2 4 5, kemudian negatif yang J nya
Ya salah tadi, ulangi. Ini untuk yang baris I, untuk yang kolom I berarti 2, 2, 4, 5. Kemudian yang J nya berarti dia 3, 2, 1, 5. Yang C nya yang K nya yang ini, jadi dia 3, 2, 1, 5. Maka determinannya adalah 2 kali 5, 10. 10 dikurangin 8. Terus ini I kurangin 15 kurangi 2. J tambah 3 kali 5, 15 min 2. K. Ini berapa sih? 3 kali 2 sama sorry 3, 2, 1, 4 ini. Berarti 3 kali ini 12. Ya, 12 kurang 2K. 10 min 8I sama dengan 2I. Kemudian 15 min 2 sama dengan min 13J. Yang K-nya 12 min 2 sama dengan 10K. Maka luas segitiganya adalah setengah dari akar 4. Dan dari rumusnya adalah dikuadratkan. Kita lihat lagi rumusnya. Nah, ini setengah panjang U kali V. Maka luas segitiganya adalah setengah, ini kan akar ya benar, 2 kuadrat 2 kuadrat salah setengah U kali V ya, setengah AB kali AC sama dengan setengah ini akar 2 kuadrat tambah 13 kuadrat, ini minus harusnya, tambah 10 kuadrat sama dengan ini setengah akar 4 169 tambah 100. Hasilnya adalah setengah akar 273. Gimana kalau misalnya mau, tadi ini kan perhitungannya orientasi di A. Gimana kalau kita mau menghitung orientasi di B atau orientasi di C? Hasilnya harus sama. Jadi dimanapun kalian mengambil orientasinya, orientasi di A, di B, atau di C, maka hasil perhitungan luas segitiganya ini harus sama. Contohnya misalnya di sini orientasi pada titik B. Nah, ini ya. Jadi misalnya kalau tadi ABC. Nah, kalau tadi di A, sekarang di B, berarti ada BA dan ada BC. BA adalah A min B, dihitung hasilnya adalah ini min 3, min 2, min 2. BC hasilnya C min B, hasilnya min 2, 2, 3. Perhitungannya sama dengan yang tadi, menggunakan ekspansi ke faktor. Didapatkan ini min 2I tambah 13K min 10J. Maka luasnya setengah BA kali BC itu adalah setengah akar dari 2 kuadrat tambah 169 tambah 100. Maka hasilnya 1/2 akar 273, sama dengan orientasi di titik A. Begitu juga kalau misalnya kalian coba hitung orientasi pada titik C. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Kita sudah membahas tentang dot product, proyeksi oktogonal, dan cross product. Ini ada latihan, silahkan dikerjakan nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.